Wilayah Kerajaan Aceh. Dalam hikayat Malim Dagang yang menceritakan kisah Perang Aceh dan Portugis pada tahun 1626, dijelaskan batas Kerajaan Aceh meliputi setengah dari Pulau Sumatera. Sebelah timur batasnya sampai Sungai Kampar, sebelah selatan batasnya sampai ke Bengkulu. Sedangkan di dataran Melayu kekuasaan Kerajaan Aceh meliputi negeri Johor, Pahang, Perak, Kedah, dan Perlis. Dalam catatan-catatan Aceh yang lain, selain hikayat Malim Dagang, tidak pernah ditemukan referensi yang menyebutkan batas Kerajaan Aceh. Alhamdulillah, apa yang sebenarnya kita sendiri telah melupakannya, ternyata masih diabadikan di seluruh dunia melalui catatan-catatan dan bahasa-bahasa yang berbeda. Batas yang disebutkan dalam hikayat Malim Dagang tersebut juga dijelaskan dalam catatan Jerman oleh Meyers Grossjes Lexikons, jilid 2, halaman 63. Dia mengatakan yang artinya, pada awal abad ke-17, ketika Kerajaan Aceh pada abad ke-16 mencapai masa kejayaannya, yang luas kekuasaannya meliputi pantai barat Pulau Sumatera sampai ke Bengkulu, dan di bagian timur Sumatera sampai ke Kampar, dan satu bagian wilayah yang mendekati jajahan Aceh, serta jajahan Aceh yang meliputi Semenanjung Malaka. Sejarawan Prancis C. de Magnin dalam bukunya Achin u Achem menyebutkan tentang Kerajaan Aceh, dan juga dalam La Grande Encyclopédie jilid 4 halaman 402 tahun 1874, dia mengatakan yang artinya pada tahun 1582 bangsa Aceh sudah memperluas daerah kekuasaannya di Pulau Sunda dan di salah satu bagian Semenanjung Malaka, dan juga Kerajaan Aceh sudah membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara di sekeliling Lautan Hindia dan Kerajaan Jepang sampai ke negara-negara Arab. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Aceh untuk melawan Portugis saat menduduki Malaka dari abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 adalah sebagai bukti kebesaran dan kemegahan Kerajaan Aceh. Pada tahun 1586, seorang Raja Aceh berperang dengan Portugis dengan membawa 500 kapal perang dan 60.000 armada laut. C. de Magnin dalam Achin u Achem, La Grande Encyclopédie, jilid 4 halaman 402, Paris, tahun 1874. Dalam buku Prancis lainnya, yakni La Rose Grand Dictionnaire Universel, disebutkan yang artinya bangsa Aceh adalah sebuah bangsa yang paling besar kekuasaannya di pulau-pulau Asia Timur pada akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17. La Rose Grand Dictionnaire Universel, jilid 1 halaman 70, Paris, tahun 1866. H.T. Damste dalam karangannya Headvlog van Aceh menyebutkan yang artinya pada awal abad ke-17, wilayah Kerajaan Aceh di Sumatera hingga ke Palembang dan Bengkulu, dan di Semenanjung Tanah Malaka wilayahnya sampai ke Kedah, Perak, dan Pahang. H.T. Damste, Headvlog van Aceh, De Volken van Nederlands Indie, disusun oleh Profesor J.C. van Erde, jilid 1 halaman 39. Baru-baru ini saya juga menemukan di New York dan di Madrid beberapa peta tua benua Asia yang sangat penting untuk bangsa Aceh, karena dalam peta itu secara jelas batas dan luas wilayah Kerajaan Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-19, bahkan sampai Belanda memerangi Aceh. Salah satu dari peta itu dikeluarkan di Prancis pada tahun 1708 yang dibuat oleh Chatelain, seorang ahli geografi Prancis. Peta tersebut dinamakan yang artinya peta India, Cina, Pulau Sumatera, Jawa, dan lainnya. Di bawahnya ditulis yang artinya ditulis dengan penemuan yang sangat mutakhir dan telah dilakukan penyelidikan dengan sangat hati-hati menurut ukuran yang benar seperti keadaan yang sebenarnya. Dalam peta tersebut, Kerajaan Aceh dalam bahasa Prancis ditulis Rium d'Achem. Dalam peta tahun 1708 ditulis batas Kerajaan Aceh, yakni sebelah selatan yang ada di dalamnya negeri Padang antara Padang dan Bengkulu. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kampar. Maka benarlah apa yang disebutkan dalam hikayat Malim Dagang. Kerajaan Aceh dalam suatu riwayat disebutkan wilayah kerajaannya lebih luas dari yang tersebut di atas. Peta itu merupakan dokumen yang sangat penting untuk sejarah Aceh. Di bawah sebelah kirinya terdapat keterangan yang artinya Pulau Sumatera adalah sebuah pulau yang sangat luas di Asia. Pulau Jawa yang sangat jauh ke selatan hampir semua terdapat jajahan Belanda. Betawi, inilah tempat pusat pemerintahan kolonial Belanda tahun 1708. Jadi, pada tahun 1708, bangsa Aceh masih merdeka
dan memiliki wilayah yang sangat luas dan berkuasa di Asia Timur. Sementara itu, Pulau Jawa sudah dijajah oleh Belanda. Lebih dari 100 tahun sesudah itu, yakni tahun 1811, Pulau Jawa direbut oleh kerajaan Inggris dari Belanda dan Pulau Jawa menjadi jajahan kolonial Inggris dengan pusat pemerintahannya di India. Pada tahun 1816, Pulau Jawa dikembalikan kepada Belanda. Begitulah, Pulau Jawa sudah ratusan tahun menjadi budak bangsa lain, dan Pulau Jawa berpindah jajahan dari satu jajahan kepada jajahan lain. Sebaliknya, bangsa Aceh sudah menjadi bangsa yang merdeka dan diakui oleh dunia. Dengan ditemukan peta-peta itu, jelaslah bukti kebesaran dan kemegahan kerajaan Aceh pada masa lalu. Peta-peta itu merupakan bukti nyata tentang kemasyhuran Aceh yang disebutkan dalam berbagai bahasa dan menjadi sejarah dunia.